Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi jadi teman-teman wabarakatuh. semua kembali lagi bersama kami di Psiko Online. Iya, jadi kali ini sesi 3 untuk Psiko Online dengan tema seni untuk peduli kepada diri sendiri dan orang lain. Kontrol besar. Oke, nah jadi kali ini lokasinya kita kembali di Res Hotel UMM dengan tempat yang berbeda dari minggu lalu. Nah, kali ini kita ditemani oleh 2 orang pemateri yang ya keren banget dan masih muda juga. Yang pertama ada Mbak Dian Cesaria Widyasari, SPC MSC, selaku dosen, sekretaris dan aktif di LPT Psikososial UMM juga. Betul Iya. sekali. Dan kebetulan juga Mbak Dian ini pembina saya di UKM saya kemarin, Global Student Club. Promosi juga, betul sekali. Nah, yang kedua kita ada Mas Muhammad Fatmasuri SPCMA, ya, selaku dosen dan direktur LPT Psikososial UMM. Oh, berarti dua-duanya dari LPT Psikososial UMM ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, buat yang baru join nih, bisa bantu buat mute speakernya. Kemudian kalau bisa nih, kami minta buat videonya dinyalain. Jadi nanti biar kita bisa lebih melihat wajahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita bakal kasih tahu dulu sebenarnya Psiko Online ini acara apa sih. Jadi jadi Psiko Online ini punya tema besar menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga, karir, dan aktivitas pendidikan. Jadi nanti kita bakal ada setiap Selasa sampai Jumat. Nah, Selasa sampai Jumat itu bakal jam 7 kayak gini juga. Nah, nanti itu bakal menyediakan tema yang beda-beda di tiap kali pertemuannya. Nah, buat teman-teman yang nanti ketinggalan atau nggak bisa nonton acara sampai akhir, nanti jangan khawatir, kita bakal ada live recordnya di YouTube. Ya, nanti ada bentuknya live record dari ini dan ada versi editnya juga. Gitu, jadi biar nggak ketinggalan lah seperti itu. Nah, jadi mungkin Mbak Dian sama Mas Fat boleh cerita dulu dong kesibukannya selama ini gimana nih masa pandemi, teman-teman semua kuliahnya online. Kalau Mbak Dian gimana? Kalau selama masa pandemi sih tetap perkuliahan tetap jalan, Iya. meskipun online tetap jalan, dan perkuliahan biasanya tidak harus video conference, karena itu juga mahal buat mahasiswa dan dosen ya. Iya, terus nggak ada kuota. Bukan hanya mahasiswanya saja, jadi kegiatannya kalau sehari-hari memang perkuliahan saja yang rutin gitu. Yang tidak rutin ya banyak ada penelitian, kemudian kita harus menyesuaikan banyak sistem yang tadinya masih offline, masih luring jadi daring supaya memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang meskipun dia remote di luar Malang tetapi layanan pendidikannya atau akses ke akademiknya, kegiatan akademiknya tetap terjamin. Iya. Kalau Mas Fat sendiri gimana nih Mas Fat? Kalau saya mungkin kalau Mbak Dian tadi kan menyesuaikan sistem berkaitan dengan pekerjaan dia. Betul. Saya tahu riwahnya itu seperti kayak gimana ya, iya kan? betul. Tapi kalau saya pribadi selama masa pandemi itu lebih ke awalnya penyesuaian proses belajar mengajar ketika awal-awal masa pandemi itu, karena kan yang dituntut itu bukan cuma mahasiswa yang harus belajar dari rumah, dosen juga harus menyiapkan ketika proses pembelajaran itu harus di remote dari jarak jauh kan. Betul. Jadi itu yang paling pertama yang saya pribadi yang harus saya siapkan. Yang kedua harus banyak toleransi sebenarnya. Banyak toleransi untuk apa tuh? Toleransi untuk mahasiswanya. Gitu. Oh begitu. Biasanya tuh malam-malam mereka udah konfirmasi lebih dahulu. Pak, besok jadi ya kuliahnya. Soalnya kalau jadi saya mau ke rumah tante saya, di rumah saya nggak ada sinyal. Oh begitu. Iya betul. Jadi banyak masalah baru ya. Seperti itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi kami sendiri sebagai dosen ketika harus mengajar dan mengubah proses pembelajaran itu. Betul. Terus kan biasanya teman-teman nih karena ini masa pandemi nih, terus kerja dari rumah, belajar dari rumah. Ini biasanya ada hobi-hobi baru yang disalurkan kayak gitu. Kalau saya pribadi, hobi-hobi lama yang kemarin nggak sempat buat dilakuin lagi sejak pandemi ini karena lebih sering di kamar. Ya ada hobi-hobi itu bisa dibalikin lagi. Kalau Masnya, Mas Fat gimana? Perubahan produktif ya. Perubahan produktif ya? Oh kayak gimana tuh? Iya betul. Jadi di kamar gitu kan akhirnya rebahannya jadi produktif. Iya betul. Kalau saya pribadi akhirnya kegiatan-kegiatan seperti mengutak-ngatik draft-draft yang sebenarnya sudah lama tidak tersentuh, misalnya tugas-tugas
mahasiswa atau tulisan-tulisan saya yang kemudian bisa saya jadikan draft itu menjadi lebih terurus karena aktivitasnya selain berada di rumah akhirnya waktu untuk membuka itu menjadi lebih cukup ya, lebih banyak. Betul. Kalau Mbak sendiri gimana? Kalau saya kebalik sama Fat karena udah muak lihat layar, jadi sebisa mungkin kegiatan lainnya tidak berkaitan sama komputer atau screen apapun handphone gitu. Kayak gimana tuh? Kalau saya sebenarnya saya nggak suka masak, tapi tertarik karena banyak teman-teman yang mungkin teman-teman di rumah juga ngepost hasil karya memasaknya. Iya, gitu. betul. Jadi saya ikut mainstream ya. Saya coba baking beberapa kue. Ternyata ya ada yang gagal, ada yang baik-baik aja sih, bisa dimakan. Gitu. Tapi jadinya saya menemukan kesenangan baru, kegiatan baru. Ternyata kalau bikin kue itu juga kegiatan seru, yang menyenangkan gitu. Ya, betul. Nanti habis pandemi ini banyak yang ikut Master Chef ini. Iya. Orang publish. Karena mendadak jadi chef dadakan ya. Betul, belajar masak. Dan beberapa teman-teman dosen juga seperti itu akhirnya. Akhirnya ada beberapa teman dosen yang nyadari ternyata saya bukan karena nggak bisa masak, karena nggak punya waktu. Nggak punya waktu untuk memasak ya. Karena pandemi ini kayak potensi-potensinya itu keluar semua. Iya, betul. Ya, nah ngomong nih untuk sesi kali ini kan temanya seni untuk peduli kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, karena kebetulan karena temanya kayak gini emang kita ngundang dosen-dosen dari psikologi nih. Karena saya pribadi sendiri di masa-masa kayak gini nih, umur-umur 20, 21, 22 ini kadang-kadang kita itu ini kan masih masa pencarian jati diri ya kalau anak muda kayak kita ini. Nah, kita itu sering banget nih kayak kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin semuanya dan itu kadang-kadang bikin kita capek banget kayak gitu. Tapi kita hanya nggak sadar. Kadang-kadang baru ngerasa kayaknya moodnya turun banget seperti itu. Nah itu bikin kayak pikiran tuh berat banget. Gitu. Nah jadi kalau menurut Mbak Dian sama Mas Fat sendiri, peduli pada diri sendiri tuh kayak gimana sih? Gimana caranya kayak gitu? Kalau saya sendiri sih kita mau bedakan antara peduli sama diri sendiri dengan orang lain itu sebenarnya itu ada dalam proses psikologis yang sama. Iya. Jadi peduli diri sendiri misalnya secara fungsi psikologis itu ada dalam proses berpikir kita, gitu kan, proses kita merasakan dan perilaku kita. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita mau peduli sama orang lain itu kaitannya dengan seberapa dekatkah kita dengan orang lain itu menentukan seberapa intens juga kepedulian yang kita tunjukkan pada orang tersebut. Jadi kalau kita mau melihat ini kebetulan judulnya juga kan seni peduli pada diri sendiri dan orang lain kan, kita nggak bisa menjustifikasi cara-cara apa yang kemudian itu menjadi paling benar gitu karena orang punya seninya sendiri-sendiri untuk peduli pada dirinya dan orang lain. Tetapi yang penting untuk dicatat di sini adalah ketika kita menunjukkan kepedulian itu prosesnya adalah ada di pikiran, perasaan kita dan bentuk perilaku kita. Dan kaitannya ketika kita mau peduli sama orang lain yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah berkaitan dengan interpersonal closeness atau kedekatan kita secara interpersonal dengan orang itu. Gitu. Iya. Itu memberikan memberikan pengaruh seberapa orang tersebut menuntut kepedulian kita kepada dirinya. Gitu ya. Jadi nggak bisa minta peduli ke sembarang orang kayak gitu ya. Iya, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah interpersonal closeness itu. Iya betul. Interpersonal closeness itu juga bukan hanya saya berteman sama Malik gitu atau saya kenal sama Malik gitu. Tapi kita juga bisa mengartikan interpersonal closeness itu karena kita punya cerita yang sama gitu. Jadi misalnya saya pernah kerja jadi TKW, terus Malik pernah kerja jadi TKI. Nah, meskipun kita tidak kenal, tapi kita bisa saya bisa menunjukkan perhatian ke orang lain karena saya punya cerita yang sama dengan orang lain ini. Itu, gitu. Iya. Sehingga itu bisa membentuk kedekatan emosional kayak gitu sama orang itu ya. Jadi nggak mesti kita ini peduli pada orang lain tuh cuman peduli ke teman-teman kita terdekat aja, tapi dengan orang yang jauh, tapi punya satu cerita tertentu yang sama kayak gitu ya. Kalau kalian mau donasi, kan kalian lihat siapa yang mau diberi donasi. Iya. Gitu. Kalian teman-teman nggak mungkin asal kasih donasi. Gitu. Pasti lihat ini siapa, organisasinya tentang apa, siapa yang bikin,
sasaran donasinya ke siapa. Sufisi atau tidak? Sufisi atau tidak, itu juga ya, itu jadi menentukan ya. Betul. Ya. Terus kadang-kadang nih Mas, kadang-kadang kita itu lebih gampang buat peduli sama orang lain dibanding peduli sama diri sendiri. Kadang-kadang itu lebih mudah buat aku kasihan sama dia, tapi kadang-kadang kita nggak kasihan sama diri sendiri. Apakah itu emang karena beda nih caranya untuk peduli sama diri sendiri sama peduli sama orang lain? Oke. Kalau saya pribadi, saya berikan analogi seperti ini. Beberapa pengalaman wawancara kerja itu ketika kita meminta karyawan untuk bagaimana pimpinan Anda dan atau bagaimana rekan kerja Anda, mereka akan lebih gampang untuk menceritakan ketimbang kita menanyakan bagaimana diri Anda. Iya, betul. Dan itu kalau kita switch ke sana, berarti itu menunjukkan bahwa kita akan lebih gampang untuk memperdulikan dan menaruh perhatian terhadap orang lain ketimbang menaruh perhatian kepada diri kita sendiri gitu. Dalam konteks relawan pun demikian. Saya punya satu riset. Jadi dalam konteks relawan itu yang motivasi yang paling besar yang ditunjukkan oleh relawan kenapa mereka terjun pada aktivitas kerelawanan itu karena nilai pribadi. Yang kedua itu baru pengembangan diri. Gitu kan? Yang paling pertama adalah nilai pribadi. Nilai pribadi itu maksudnya dia menjadi relawan karena itu merupakan panggilan jiwa, itu merupakan hal yang sangat ingin dia lakukan. Betul. Kan? Akhirnya dia akan lebih banyak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain ketimbang memperhatikan diri sendiri. Gitu. Betul. Berbeda halnya misalnya yang kedua itu adalah pengembangan diri. Jadi pengembangan diri itu adalah orang yang terjun pada aktivitas kerelawan karena dengan menjadi relawan dia bisa mengembangkan diri, dia bisa misalnya dapat pengalaman untuk kurikulum vitae-nya melanjutkan sekolah misalnya, itu ada di nomor 2 berarti. Itu juga menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap diri sendiri dalam konteks kerelawanan, dalam konteks aktivitas relawan itu menjadi lebih besar terhadap orang lain dibanding diri sendiri gitu. Jadi memang ada kecenderungan kita untuk lebih besar menaruh perhatian terhadap orang lain ketimbang diri sendiri. Kita berdarah-darah untuk orang lain tapi untuk diri sendiri nggak terperhatikan kan gitu. Itu fenomena yang kemudian seringkali terjadi. Oke. Saya setuju juga sih. Setuju untuk itu ya. Yang paling gampang memang kalau misalnya wawancara kerja yang sudah pernah wawancara kerja pasti akan lebih gampang untuk cerita atau menilai orang lain daripada menceritakan atau menilai diri sendiri. Gitu. Terutama kalau misalnya saya pernah ikut satu workshop ini di Singapura. Pertanyaannya ketika ditugaskan untuk memperkenalkan diri, selain nama dan asal standar kan ya perkenalan, itu disuruh cerita hobi. Yang saya sadari adalah saya tidak bisa cerita hobi saya, gitu. Karena saya merasa tidak punya hobi tertentu. Orang lain, peserta lain tuh cerita hobinya, saya suka crafting, suka bikin prakarya, ada yang suka outdoor olahraga ekstrim gitu. Dan itu mereka lakukan secara rutin. Yang saya perhatikan ternyata tidak saya sendiri saja yang tidak punya hobi, tetapi banyak orang, teman-teman saya yang di Indonesia, yang di sekitar saya juga tidak punya hobi. Gitu. Tidak punya hobi ini dalam artian satu kegiatan yang enjoy, yang dinikmati untuk dilakukan ketika kita butuh refreshing, gitu, butuh untuk peduli diri sendiri. Gitu. Dan itu dilakukan, dan kita tidak melakukannya tidak karena menjustifikasi aku butuh refreshing, tetapi karena aku mau melakukan ini, aku senang dan memang dalam satu waktu dia mengalokasikan waktu untuk kegiatan tersebut, gitu. Bukan hanya karena udah capek kerja, udah capek kuliah, udah capek ngurus rumah misalnya, baru kayak aku butuh jalan-jalan deh. Itu bukan hobi. Itu bukan hobi. Hobi itu yang bisa dilakukan secara rutin dan biasanya kalau cowok-cowok tuh futsal. Iya. Itu udah paling kelihatan gampang. Biasanya setiap minggu tuh punya jadwal khusus gitu. Punya jadwal khusus untuk main futsal gitu. Yang cewek-cewek jarang punya kegiatan sharing yang spesifik gitu ya. Gitu, jarang. Dan betul. Itu kelihatan sih kalau diperhatikan yang di sekitar kita, siapa teman kalian yang punya hobi? Nah, betul, iya. Kalau bisa sebutin lebih dari 2 aja, itu sudah bagus banget. Berarti punya hobi itu termasuk bagian dari peduli pada diri sendiri berarti ya. Karena melakukan hobi itu apa ya?
memberikan waktu kita untuk bernafas gitu. Jadi enggak kegiatannya itu setiap terus hari kuliah, ngerjain tugas mulu gitu kan, ngecek media sosial aja gitu. Tapi kita punya kegiatan-kegiatan atau alokasi waktu supaya kita bisa bernafas sebentar nih. Gitu. Betul. Nah, mungkin ini masalah sebagian besar ya, terutama orang-orang Indonesia nih. Karena kalau boleh jujur, saya dan teman-teman saya, mungkin saya pribadi, beberapa waktu yang lalu saya ada di momen sama kayak yang dibilang Mbak Dian tadi, nggak tahu nih hobinya apa. Padahal kita sebenarnya pengen lakuin itu, tapi kita nggak tahu itu apa. Menurut Mas Fat sama Mbak Dian nih, kira-kira faktor apa sih yang bisa bikin kok kita ini di umur misalkan ya di umur kayak gini-gini nih, kita kok nggak tahu sih hobi kita apa? Apa mungkin karena lingkungan sosial kita yang emang nggak mensupport untuk oh iya kita harus fokus ke peminatan kita kayak gini. Gimana menurutnya Mbak Dian mungkin? Kalau jadi dalam konteks saja nih ya, Malik usianya masih sekitar 20-an awal. 20-an awal, amin. Jadi berarti belum ya? Udah. Akhir ini malahan. Sekitar usia 20-an itu memang apa ya, banyak kegiatan untuk eksplorasi gitu. Iya. Kalau mahasiswa biasanya dia akan ikut banyak kegiatan, coba ini itu, UKM ini itu, ikut jadi relawan ini itu, kegiatannya banyak. Ketika SMA pun juga begitu gitu. Cuman eksplornya beda. Ketika SMA eksplornya lebih aku kepengen jadi apa sih gitu. Tapi kan masih ada satu jenjang pendidikan setelah SMA. Jadi dia mikirnya masih aku pengen jadi apa, jurusan apa yang bisa aku ambil, atau aku habis lulus kuliah atau kerja gitu. Tapi beda ketika jadi mahasiswa. Decision makingnya, pengambilan keputusannya sudah harus lebih panjang karena menyangkut financial security, kayak aku harus cari uang nanti, gimana aku hidup dan sebagainya gitu. Jadi eksplorasinya akan berbeda gitu. Jadi akan sangat wajar ketika di usia 20-an awal ke tengah itu kayak merasa sebenarnya tujuan hidupku ngapain sih? Sebenarnya aku ngapain sih? Sebenarnya aku keinginanku yang aku suka itu mana gitu. Nah, justru ketika di waktu-waktu seperti itu self care atau peduli dengan diri sendiri itu sangat penting karena kalian dipaksa untuk mendengarkan diri kalian sendiri gitu. Ketika kalian mendengarkan diri kalian sendiri, kebutuhan diri sendiri, kita bisa tahu kapan saya harus istirahat, kapan saya harus eksplorasi gitu. Dan ketika melakukan eksplorasi pun jadi lebih enjoy gitu karena kita state of mind-nya itu kondisi psikologisnya itu lebih fresh gitulah gitu. Betul. Kalau misalkan nih kadang-kadang kamu ngomong peduli pada diri sendiri kayak gitu. Nah, apa sih yang bedain peduli pada diri sendiri? Ada batasannya nggak sih Mas Fat? Peduli pada diri sendiri ini sampai ke tingkatan biasanya kan kita bilang selfish. Apakah selfish dan peduli pada diri sendiri sama? Kayak gitu. Tentunya akan berbeda sepertinya. Jadi misalnya nih, saya cerita pengalaman saya. Jadi kalau tadi yang dibilang Mbak Dian itu kita harus punya kesadaran kapan kita harus menjalankan hobi itu. Nah, di satu sisi, ketika saya misalnya masih kuliah, saya punya jadwal futsal yang tetap, gitu kan? Saya punya jadwal futsal yang tetap dengan teman-teman. Saya punya jadwal untuk cangkruan dengan teman-teman, gitu kan? Karena hobinya ngobrol ngopi gitu. Ngobrol, nongkrong dulu. Nongkrong sih, kalau ngopi nggak terlalu. Nongkrongnya dulu sebenarnya gitu. Jadi punya jadwal yang tetap untuk itu. Tetapi setelah itu kemudian kehidupan ini berubah. Negara api menyerang. Kehidupan ini berubah, negara api menyerang. Kita disibukkan dengan beragam aktivitas, gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika saya mulai kerja di fakultas dengan beragam kesibukannya, akhirnya saya merindukan hobi saya. Gitu kan. Kalau misalnya saya adalah orang yang misalnya egois, saya akan mencari hobi itu secara terus-menerus tanpa memperhatikan pekerjaan saya saat ini. Tetapi yang saya sadari saat itu adalah saya begitu merindukan hobi saya sehingga saya nyari tuh di kampus ada nggak sih komunitas dosen dan karyawan yang jalannya aktivitas futsal gitu. Saya cari gitu. Itu bentuk kerinduan dan kepedulian saya terhadap diri saya gitu. Dan ketika saya menemukan komunitas itu, saya dengan langsung nemuin admin grup itu, saya join dong di situ gitu.
saya mau join untuk main futsal mingguan atau bulanan sesuai dengan jadwal itu, dan saya menurut aja jadwalnya kapan. Dan ketika misalnya jadwal itu sudah terbenturlah dengan tanggung jawab saya yang ada di fakultas, gitu kan, pekerjaan saya itu disuruh memilih tuh. Kita kan punya hak untuk memilih antara hobi dengan saya punya tanggung jawab di sini. Dan di situ pada saat itu saya memutuskan untuk ketika saya menunjukkan hobi ini, gitu kan, ketika saya memilih untuk melakukan hobi itu di waktu yang sama saya butuh untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah bentuk keegoisan saya terhadap tanggung jawab saya gitu. Sementara hobi itu adalah sesuatu yang bisa kita pilih. Kapan kita harus melakukannya gitu. Kapan kita harus melakukannya, kapan kita harus bergen dengan kesibukan kita. Sementara tanggung jawab itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Jadi kalau misalnya ditanya, beda nggak sih antara peduli sama diri sendiri itu dengan egois? Kalau misalnya peduli pada diri sendiri itu decide-nya ada di kita gitu. Itu merupakan pilihan yang bisa kita ambil gitu kan. Kita bisa bergen sama diri kita, sementara kalau egois itu hal yang berbeda dengan peduli pada diri sendiri. Karena peduli pada diri sendiri itu lekat dengan bagaimana juga kita memberi perhatian pada orang lain, termasuk pekerjaan kita. Betul, kalau di konteks pandemi mungkin akan banyak hobi yang tidak bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi. Kalau kata Fat tadi dia cari kegiatan, percayalah kita akan selalu ada jalan untuk melakukan hobi itu. Gitu. Kayak kalau misalnya beberapa kegiatan itu dirubah jadi online. Yang pernah saya lihat, mungkin teman-teman juga sempat lihat di internet ya, banyak video yang penari itu tetap bisa latihan tari lewat Zoom, gitu, lewat video conference gitu. Jadi dia kayak relay challenge gitu. Jadi saya dance part mana, terus nanti digabung part selanjutnya. Jadi terus digabungin. Padahal kalau di situasi normal sebelum pandemi kan mereka datang berkumpul latihan nari bareng gitu kan. Tapi karena situasi kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, harus ada physical distancing, ada menjaga jarak dan sebagainya, tidak berkumpul banyak orang gitu. Tapi hobi itu tetap bisa tersalurkan gitu. Jadi ketika meskipun situasi kondisi tidak memungkinkan, kayak tadi di konteksnya Mas Fat, karena ada benturan dengan kewajiban gitu, dia tetap akan berusaha untuk find a way, menemukan jalan gimana caranya saya tetap bisa melakukan hobi saya gitu, karena itu bentuk saya untuk peduli kepada diri saya sendiri gitu. Betul. Ya berarti kayak aplikasi-aplikasi daring ini, Zoom, TikTok itu ngebantu banget ya. Iya, soalnya beberapa waktu yang lalu biasanya kita nonton konser kan langsung datang ya. Nah, saya nonton konsernya ya konser lewat Zoom. Mereka bikin konser di Instagram gitu-gitu. Nah, itu ngebantu banget sebenarnya. Nyalurin biar kita nggak bosan di rumah. Yes. Gitu. Nah, terus tadi Mas Fat sempat bilang kalau misalkan peduli pada diri sendiri itu dan egois itu beda nih. Terus kalau saya nangkapnya itu berarti peduli pada diri sendiri ini dalam hal menyalurkan hobi ya, itu harus cari waktu nih, pintar-pintar cari waktu di antara kesibukan-kesibukan kita kayak gitu. Nah, kan buat teman-teman mungkin di rumah yang masih ngerasa susah nih, gimana cara ngebagi waktu antara ya di tugas kuliah, kemudian sekarang kalau menurut teman-teman sih bilangnya pas mulai daring ini, kuliah online, tugas kuliah itu makin banyak gitu. Gimana sih caranya, tips dan trik mungkin ya, ngebagi nih waktu antara kuliah online, kegiatan-kegiatan lain, dan menyalurkan hobi nih? Biar nggak kelewatan banget nyalurin hobi terus, ada yang biasanya ngedesain terus, atau ada yang bisa stres banget karena kuliah online terus. Mungkin gimana tips-tipsnya? Ini ngedesain terus Malik curhat gimana? Mungkin sambil ya curhat sedikit lah ya. Curcol tentang perkuliahan yang akhirnya berubah jadi tugas masif. Tugas masif. Alhamdulillah sudah nggak ada kuliah, jadi udah kurang relate lah istilahnya. Jadi gimana nih Mas? Oke. Sebenarnya yang bisa kita kontrol itu adalah, kalau kita sebagai manusia, yang bisa kita kontrol adalah persepsi kita, itu yang pertama. Oke, persepsi. Yang kedua adalah perilaku kita. Perilaku kita. Yang ketiga adalah emosi kita, itu bisa kita kontrol. Oke. Nah, 3 hal ini adalah kunci bagi kita untuk tetap peduli pada diri kita sendiri. Jadi nggak usah memaksakan hal yang di luar kendali kita. Nggak
Kalau usah memaksakan hal-hal yang tidak kendali kita. Kalau misalnya nih masa pandemi kemudian menjadikan kita tidak bisa untuk cangkruan dengan teman-teman secara online langsung ketemu gitu kan, sudah ada aplikasi Zoom karena itu pikiran kita kan yang menginginkan untuk ketemu langsung. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah perilaku kita nih gitu. Ya sudah, karena pandemi saya bisa kontrol perilaku saya, udah kita tidak ketemu di secara langsung, tapi kita buat room meeting gitu kan. Itu bentuk bagaimana kita peduli pada diri sendiri dan orang lain, karena kalau misalnya kita bertemu, impact-nya akan tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi sebenarnya pikiran kita misalnya mau bertemu, tetapi karena itu tidak bisa kita lakukan, makanya kemudian yang bisa kita kontrol adalah perilaku kita. Jangan ke sana, jangan bertemu gitu. Tidak bisa kita ketemu dalam kondisi seperti ini. Akhirnya seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, kita selalu punya cara untuk mencari jalan bagaimana supaya kita dapat tetap menjalankan kepedulian terhadap diri sendiri. Contoh tadi, kepedulian untuk menjalankan aktivitas nongkrong misalnya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang di luar kendali kita dalam situasi yang seperti ini. Apalagi ini situasi yang sebenarnya sudah tidak normal, tetapi kita memaksakan normal. Padahal sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan perilaku kita sendiri. Bisa mengatur 3 hal itu ya. 3 hal itu. Untuk bisa tahu kita perlu diri sendiri sejauh mana. Memang cara yang paling gampang, bukan cara yang paling gampang sih. Cara yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Gitu. Kayak pandemi ini kan tidak bisa kita kontrol, mau bagaimanapun sudah terjadi gitu, dan terjadi secara global, tidak hanya Indonesia saja yang terdampak, tapi juga dunia gitu. Jadi mau dimanapun, di negara yang ada kasus positifnya akan tetap akan tetap mempengaruhi, memberikan dampak ke orang-orangnya gitu. Kalau saya pribadi, gimana caranya self care ketika masa pandemi ini, terutama ketika masa pandemi itu sebenarnya kita merasa jadi lebih punya banyak waktu nggak sih? Iya, ya betul. Gitu. Lebih punya banyak waktu. Meskipun cara ini juga saya terapkan sebelum pandemi. Jadi saya punya rules spesifik bahwa 1 jam pertama saya bangun tidur, saya tidak akan melakukan kegiatan apapun selain baca. Membaca. Gitu. Baca apapun. Baca apapun. Baca buku biasanya, atau baca artikel, berita. Biasanya saya buka Twitter karena yang paling update itu Twitter. Sebenarnya itu lebih ke memulai hari dengan lebih lambat buat saya. Gitu. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat buat saya. Tapi bukan berarti ada hari-hari di mana saya tidak bangun tidur kemudian menghabiskan waktu 1 jam untuk membaca karena ada kewajiban yang lain gitu. Mungkin itu yang membantu kita untuk memahami mana sih yang self care, peduli dengan diri sendiri, mana sih yang selfish. Gitu. Iya. Bisa seperti itu ya. Berarti kalau Mbak Dian menghabis 1 jam waktu setelah tidur untuk membaca ya. Nah, tapi kadang-kadang itu, ini ketat ya. Soalnya kadang-kadang saya juga menerapkan itu. Tapi biasanya itu buka Instagram 3 jam kayak gitu. Bangun tidur jam 6 sampai jam 9 buka Instagram kayak gitu. Itu kelewatan berarti. Soalnya Instagram itu informasinya sangat bervariasi. Oh begitu, iya. Informasinya sangat bervariasi dan kita nggak punya daya untuk melakukan filterisasi, menyaring informasi mana sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau misalnya yang dilakukan Mbak Dian kan membaca, artinya dia sudah decide dari awal informasi yang ingin dia baca, buku yang ingin dia baca mau yang mana gitu. Sementara kalau di Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya, kita nggak bisa kontrol informasi mana nih yang akan kita baca, dan pastinya itu akan berdampak terhadap diri kita. Betul. Ya. Jadi kayak membuang-buang waktu lah istilahnya. Nggak membuang waktu sebenarnya. Bukan membuang waktu. Bukan membuang waktu. Kalau misalnya di followers Instagram kamu itu adalah satu informasi yang sama, gitu kan, itu bisa saja bisa saya impact-nya nggak terlalu dampaknya nggak terlalu besar karena variasinya berkurang. Gitu. Sementara kalau kita buka di Instagram explore itu ya semua udah muncul di situ. Like-nya teman-teman kita muncul semua. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, buat teman-teman di rumah yang mau juga ikut berpartisipasi sama kita, kan kita pengen acara interaktif ya. Jadi bukan cuma kita bertiga yang ngobrol, tapi teman-teman di rumah juga bisa ngobrol. Nah, teman-teman bisa buat komentar di live YouTube-nya kita, di live YouTube Maharis Sigana, udah di-share di grup. Kemudian bisa juga dengan komen di Zoom,
nanti ada formatnya dikirimkan oleh tim kreatif kita, atau bisa juga dengan melakukan pertanyaan interaktif langsung live di Zoom. Kita bakal tanyain ke teman-teman yang lain juga, nanti langsung ngomong dengan menekan tombol raise hand. Jadi di Zoom itu ada tombol raise hand, bisa ditekan itu, kemudian kita bakal langsung live ngobrol nih sama teman-teman di rumah. Nah, oke. Karena tim kreatif juga minta nih, ya jadi kebetulan kita sekarang lokasinya di Rest Hotel, ini hotelnya baru. Awalnya ini saya pikir hotelnya ya udah biasa-biasa aja gitu. Tapi kemarin sempat muter-muter ke belakang dan ternyata wow view-nya bagus. Kemarin sempat ke ballroom-nya juga lantai 2, 400 orang dan kelihatan luas banget. Jadi buat teman-teman nih di Malang yang mau habisin waktu sama keluarga, sama teman, sama yang tersayang siapapun itu, boleh banget. Ini Rest Hotel bisa jadi pilihan ya. Karena saya sendiri udah ngerasain di sini. Sekarang kita di kolam ikan, ada ikannya. Kemarin kita di kolam renang juga. Jadi ada room villanya ya di belakang. Ada room villanya. Nah, kemarin saya sempat ke room villa. Room villanya itu nggak usah nanti kayak promosi banget ya. Pokoknya keren banget room villanya. Kalau teman-teman mau bisa dicek sendiri, nggak bakal rugi. Apa aja fasilitasnya? Udah kayak sales ya. Iya nantilah. Nggak apa-apa nanti. Nah, jadi buat teman-teman, udah ada pertanyaan. Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan. Iya, Pak. Kebetulan ada pertanyaan dari Imas dari UM. UM ini Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Imas ingin bertanya, self love dan self care beda apa sama Kak? Terus gimana cara menerima diri sendiri dengan segala kondisi? Nah, ini nih biasa nih anak-anak muda biasanya self love dan self care. Sama aja nggak sih? Secara konsep itu sama gitu. Hanya saja kalau self care seharusnya self care dulu baru bisa self love. Oh gitu. Begitu. Kenapa? Sebenarnya bisa dibalik juga nggak apa-apa. Tapi ketika kalian peduli dengan diri sendiri, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa kalian sayang sama diri sendiri. Kayak kalian cuma punya satu badan untuk hidup seumur hidup, hanya punya satu hati untuk merasakan berbagai emosi seumur hidup gitu. Jadi harus disayang-sayang gitu. Nah, caranya gimana? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal atau apapun lah yang yang merefleksikan bahwa kalian peduli dengan diri kalian sendiri gitu. Saya berikan analogi. Kalau misalnya teman-teman bilang cinta sama seseorang, tentunya ada sikap-sikap yang mendahului cinta itu. Gitu. Okay. Apa bentuknya? Gitu. Apa bentuknya kamu cinta sama saya? Apa nganterin pulang. Nganterin pulang, temenin makan, gitu kan? Nganterin makanan ketika malam hari. Misalnya ceweknya lagi ngerjain tugas, misalnya nganterin makan. Akhirnya dia ngomong misalnya, saya cinta, tetapi cinta tanpa tindakan tertentu itulah tindakan itu yang merupakan self care. Oke. Jadi peduli pada diri sendiri itu merepresentasikan bahwa kita cinta pada diri kita. Begitupun halnya dengan orang lain ketika misalnya kita dalam relasi interpersonal dengan orang lain, ketika kita mencintai orang lain tentunya itu didahului sama tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita cinta sama dia. Kalau enggak berarti cinta semu. Oh, oke, cinta semu. Cuma cinta di mulut aja ya. Oh iya. Tadi kayak pertanyaannya ada 2, satunya apa ya? Nah, pertanyaan ya dari Imas ini tadi gimana sih cara menerima diri sendiri dengan segala kondisi? Oke, cara menerima diri sendiri. Kalau cara menerima diri sendiri akan butuh proses gitu. Karena manusia itu akan selalu berproses dan perkembangan psikologisnya, mentalnya, pengalamannya itu juga akan terus berkembang gitu. Ketika proses untuk menerima diri sendiri itu akan ada yang harus disadari adalah akan ada kondisi di mana kita dalam kondisi yang baik untuk menerima diri sendiri, tapi juga ada kondisi di mana kenapa sih aku kayak gini gitu, ada di kondisi yang bawah gitu. Itu yang harus disadari terlebih dahulu bahwa menerima diri sendiri itu adalah proses gitu, bagaimanapun prosesnya. Nah, kalau caranya itu akan sangat satu orang dengan yang orang lainnya akan punya cara yang berbeda gitu, karena pengalamannya berbeda. Kemudian kondisi psikologisnya juga berbeda gitu. Jadi setiap proses penerimaan diri seseorang itu adalah cara yang valid untuk orang tersebut gitu. Jadi cara saya menerima diri sendiri
diri saya belum tentu bisa diterapkan oleh Malik gitu. Betul. Karena cara yang saya gunakan itu valid dan sesuai untuk diri saya sendiri. Kamu boleh terinspirasi, boleh coba, tapi ketika tidak cukup membantumu untuk memahami atau menerima dirimu, bukan berarti itu suatu kegagalan, tapi mungkin saja caranya yang belum sesuai dengan kebutuhanmu. Gitu. Oke. Jadi kita harus cocok-cocokan ya, gimana cara yang tepat buat kita sendiri. Tapi umumnya itu ada beberapa kondisi yang kemudian mulai menghampiri orang-orang yang berada dalam proses penerimaan dirinya. Yang pertama mungkin mereka denial. Iya. Mereka menolak, kenapa saya seperti ini gitu. Seharusnya saya tidak seperti ini gitu. Yang mungkin opsi kedua adalah mereka ada kemarahan di situ gitu kan, ada marah kenapa dia melakukan hal seperti itu, atau kemarahan kenapa dia nggak bisa menerima kondisi dirinya. Kemudian selanjutnya adalah baru mereka berusaha untuk bergaining, tawar menawar, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang bisa dia lakukan, atau ada sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dia lakukan gitu. Itu adalah kondisi bergaining ketika kita mencari sebenarnya saya bisa apa dan apa yang tidak bisa saya lakukan, sehingga yang muncul adalah bukan pemaksaan terhadap kapasitas yang kita miliki sebenarnya, karena dari proses bergaining itulah kemudian kita mengidentifikasi nih mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Proses bergaining itulah yang kemudian menjadikan, oh saya bisa ini, saya tidak bisa ini. Kalau saya tidak bisa ini ya sudahlah, berarti itu kemampuan saya. Oke. Berarti proses denial ini merupakan satu proses yang emang harus dilalui nih. Sebagian orang mengalami itu, tapi tidak semua orang, bukan berarti semua orang akan denial. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian menjadikan orang, makanya tadi kondisinya ada beberapa nih, ada orang yang denial, ada orang yang marah-marah, ada yang orang langsung melakukan bergaining terhadap kondisi-kondisi dirinya. Jadi kondisi-kondisi itu kemudian lekat dengan orang-orang yang berusaha untuk menerima diri sendiri. Nah, gimana nih Mas Fat? Ini kayaknya relate banget nih. Gimana sih kalau misalkan kan ada fase denial dan bergaining nih? Itu kan dua fase yang bertahap gitu ya. Ada nggak sih momen denial itu berlarut-larut? Terus kalau misalkan denialnya berlarut-larut, gimana cara mengatasinya? Kadang-kadang itu kan bikin down banget seperti itu. Jadi sebenarnya ada saja kondisi denial yang berlarut-larut itu, dan disitulah yang kita butuhkan namanya bentuk kepedulian dari orang lain yang ditujukan kepada kita. Nah, makanya tadi saya bilang di awal adalah ada yang namanya interpersonal closeness. Ketika kita punya teman atau hubungan interpersonal yang dekat, maka kita akan menuntut nih dalam proses denial itu ada yang fase di mana kita menuntut ada kepedulian dari orang lain yang membantu kita untuk keluar dari proses denial itu. Makanya menjadi penting untuk memiliki teman-teman terdekat, memiliki support system, entah itu teman, sahabat, keluarga, gitu kan, tetangga, gitu. Makanya menjadi penting untuk memiliki relasi itu. Relasi terdekat ya. Oke. Ya, jadi gitu Mbak Imas. Terdekat jawabannya. Mungkin saya tambahkan gitu. Ya. Terdekat bukan berarti dekat fisikal. Ya, secara jarak. Secara fisikal gitu. Bahkan ada orang yang kemudian mencari dukungan itu pada orang yang sebenarnya belum kenal, tapi mereka sevisi tadi, merasa punya cerita yang sama, merasa punya takdir atau pengalaman yang sama gitu. Itu bisa menimbulkan interpersonal closeness tadi. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang dekat secara fisik, tapi dekat emosional juga bisa. Oke, ya. Jadi seperti itu, Mbak Imas. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya. Kalau misalkan belum terjawab bisa komen lagi, nanti kita jawab lagi kalau masih ada waktu. Nah, jadi ini ada lagi pertanyaan dari Anissa. Anissa dari UNP. UNP ini Padang. Jauh sekali sampai Padang ya. Iya. Nah, Mbak Anissa ini bertanya bagaimana menghadapi orang-orang yang membuat kita merasa down. Terus dia selalu ingin memojokkan kita dan ini ngebikin dia jadi desperate kayak gitu. Kayak dia, ya gimana nih buat ngasihin orang-orang kayak gitu? Sama responnya seperti yang tadi kita sempat bahas sedikit. Fokuslah sama hal yang bisa kamu kontrol. Gitu. Perilaku atau komentar atau perlakuan orang lain ke kita itu kita tidak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita meresponnya, gitu. Emosi yang kita rasakan, terus apa yang kita pikirkan, gitu. Itu yang bisa kita kontrol. Bukan berarti hanya mengabaikan, tetapi kita bisa fokus ke yang bisa kita
ya yang bisa kita pegang, yang bisa kita atur, yang bisa kita atasi. Mungkin sebenarnya harus butuh konteks ya, kenapa kok apakah itu atasannya atau temannya gitu kan. Jadi ketika kita asumsi aja deh gitu, kalau misalnya sama temennya gitu, kalau misalnya cukup dekat bisa diomongin gitu. Ingat tadi interpersonal closeness. Ketika teman, nah si temennya ini komen gak enak misalnya, terus bikin kita down, mungkin kita bisa ngomong. Kalau kita nggak berani ngomong sendiri, kita bisa minta bantuan mediator, teman lain gitu. Biasanya kan satu peer itu apa ya? Satu geng, satu grup gitu. Biasanya itu ada orang-orang yang berperan sebagai mediator gitu, yang lempeng gitu, yang self controlnya bagus gitu kan. Itu biasanya jadi penengah gitu. Dan tidak memihak siapa-siapa gitu. Yang nggak kompor gitu kan. Kompor ya. Jadi coba kalau ini misalnya asumsinya teman dekat, itu kita bisa ngobrol baik-baik gitu. Hal itu pernah terjadi saat saya SMA gitu, karena kita beda pendapat, ini namanya ABG ya, namanya anak SMA, isinya hormon semua ini kayak ya. Jadi ya interaksinya tuh meledak-ledak gitu. Tapi ada satu temen yang emang anaknya lempeng gitu. Lempeng tuh apa ya? Lempeng tuh datar, kalem. Tidak eksplosif. Flat ya. Nggak eksplosif gitu ekspresinya. Jadi dia yang akan berperan jadi mediator antara saya dengan si teman satu lagi ini gitu. Cuman masalahnya ketika itu dari atasan atau posisi sosialnya lebih tinggi, yang dia tidak punya, si Mbak Anissa tidak punya power, saya ke dosen gitu. Kalau mahasiswa ke dosen ini kan kalau mau negur kan juga nggak enak juga. Iya, caranya gimana gitu. Itu kalau saya sarankan untuk fokus ke yang bisa kamu kontrol gitu, apapun itu. Kalau misalnya dia tetap orang lain ini yang posisi sosialnya lebih tinggi karena ketimpangan kekuasaan, yang satu dosen, power distance-nya tinggi, kenapa kita pakai istilah-istilah susah ya? Ya mungkin disederhanakan lah. Jarak sosialnya, misalnya kayak ke orang tua, ke atasan, kalau di setting pekerjaan, ke dosen, kalau mahasiswa, itu kan kalian ada punya kesungkanan gitu, karena beda tingkat sosial. Iya, beda tingkat sosialnya. Itu memang akan lebih sulit untuk memberikan feedback ke mereka. Jadinya ketika kita tidak punya kesempatan untuk memberikan feedback, itu lebih baik fokus ke apa yang kamu bisa kontrol. Gitu. Nah, terus kadang apa yang bisa dikontrol itu berbeda dengan kita masa bodoh. Gitu. Berbeda. Kalau misalnya kita masa bodoh itu berarti kita menaruh, bukan berarti itu menghilangkan masalahnya, tetapi kita menyimpan, suatu waktu kembali akan muncul lagi di permukaan, gitu kan. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, itu berarti kita memilah apa saja yang bisa kita kendalikan, tapi bukan berarti kita menyimpan itu dan bertindak bodoh amat. Gitu. Iya. Jadi itu aktif dari kita, bukan hal yang pasif gitu. Berarti mengabaikan atau bodoh amat tuh bukan sesuatu yang benar istilahnya untuk diambil kayak gitu ya. Kurang konstruktif. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya diabaikan, numpuk, meledaknya di belakang. Itu lebih sulit untuk dalam tanda kutip ya, diperbaiki. Kok kayak barang gitu maksud saya. Kembali seperti semula. Di mana-mana itu yang lebih baik preventif daripada kuratif. Gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Betul. Nah, iya. Jadi kayak gitu Mbak Anissa. Ya, saya sebenarnya seringnya juga kayak rasanya itu lebih aman kalau misalkan kita kabur aja kayak gitu. Tapi lama-lama seringnya momennya datang lagi kayak gitu. Dan itu bikin makin stres aja sebenarnya. Mekanisme kita sebagai manusia kan fight or flight. Iya, betul. Apakah kita fight? Pergi. Apa kita berusaha untuk fight? Fight itulah yang kemudian kita punya potensi untuk membedakan tadi persepsi, emosi kita, perilaku kita, itu adalah bentuk fight kita dan bentuk kepedulian kepada diri kita sendiri. Oke. Betul. Nah, itu. Jadi kalau bisa saran, jangan saranin. Untuk pilihan lebih baiknya itu fight ya. Flight itu boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Flight untuk nyusun strategi. Begitu ya. Apa. Mundur selangkah, maju 2 langkah. Yes, gitu. betul.
Betul sekali, Balik. Ya, wow, pertanyaan sudah banyak sekali. Wah, Sepertinya kita sukses, Pak. Sukses ngompori berarti, Iya. berarti kita nggak lempeng. enggak berarti. Ini pertanyaan udah ngantri banyak banget. Nah, jadi buat teman-teman nih, ini kan banyak banget pertanyaannya nih. Buat teman-teman yang pengen banget pertanyaannya kasih jawab, bisa banget buat langsung nanya interaktif via Zoom. Nanti tekan tombol raise hand di Zoom, kita bakal langsung unmute suaranya, kemudian bisa langsung bertanya ke pemateri-pemateri kita yang kece di sini. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan yang udah ngantri. Ini dari Mas Ilham Jaya, MTS Al-Amin. Nah, MTS Al-Amin di mana? Ya. Nah, pertanyaannya itu, apa sih bedanya hobi dan rutinitas? Oh, ini bahasan yang sebelumnya. Apa sih sebenarnya bedanya hobi sama rutinitas? Terus bisa nggak sih kita jalanin rutinitas, tapi hobi juga jalan? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi hobi, saya sudah jelasin sebelumnya. Jadi hobi itu merupakan sesuatu yang menjadi pilihan kita. Kita bisa memilih kapan harus melakukan hobi itu, dan kita punya posisi untuk menawar kira-kira ketika itu bertabrakan dengan rutinitas kita, gitu kan? Kapan seharusnya kita merencanakan kembali hobi itu. Sementara rutinitas itu potensi untuk tawar-menawarnya sangat kurang. Karena rutinitas kan kewajiban, kayak kuliah kan kalian harus datang. Harus datang, mau nggak mau. Sekolah kalian harus ikut gitu. Jadi tawar-menawarnya, hari ini nggak masuk, minggu depan nggak masuk lagi deh. Tapi masih capek, minggu depan nggak masuk lagi, kan nggak mungkin seperti itu gitu. Tapi ketika hobi itu lebih, kendalinya ada di kita gitu, sepenuhnya. Kendalinya ada di kita dan rewardnya kembali ke kita juga. Oh gitu. Jadi mengutamakan kewajiban lah istilahnya ya, karena itu yang yang sulit untuk kita atur. Betul. Kembali lagi ke uncontrollable things ya, tidak bisa diatur ya. Betul. Wah, masih ingat saya, alhamdulillah. Ya, jadi gitu Mas Ilham. Terus nih, mungkin ini mau aku jawab. Bedanya hobi sama rutinitas itu apa ya? Sudah. Oh, tadi. Udah. Oke. Kalau rutinitas itu bergennya susah. Kalau hobi lebih mudah karena kita ngatur. Iya betul. Nah, terus selanjutnya, oh ada lagi di bawahnya. Oh ya, sabar ya, ini ngantri. Nah, selanjutnya ini dari Mbak Tri Anissa, Universitas Pamulang. Pamulang ini di Depok, Jakarta. Jawa Barat ya? Jawa Barat, wah jauh sekali ya. Iya. Nah ini dari Mbak Tri Anissa. Kalau nggak ada Pamulang yang lain ya. Oh iya, Universitas Pamulang, totalnya Jawa Barat. Kalau nggak ada Pamulang yang lain. Nah, Tri Anissa, cara mengetahui bakat atau potensi dalam diri sendiri itu bagaimana Kak? Dan bagaimana cara menggalinya? Iya, saya sebenarnya juga masih mencari ini. Jadi mungkin gimana sih caranya kita bisa tahu bakat atau potensi dalam diri kita sendiri? Kalau di psikologi yang pertama mungkin tes bakat minat ya. Oh iya. menjadi penting. Shortcut itu. Itu shortcut. Kalau misalnya saya di zaman saya SMA, nah SMA itu sudah ada tes pemetaan potensi bakat dan minat. Tetapi di sisi lain yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya apa tuh yang paling kita senangi, apa yang paling kita senangi untuk kita lakukan. Dan yang kedua adalah itu membantu kita untuk bernafas sementara. Gitu. Itu yang bisa jelaskan Mbak Dian tadi. Ketika kita sudah menemukan apa yang kita senangi dan itu membantu kita untuk sementara bernafas dari rutinitas, itulah salah satu hal yang menjadi minat kita. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai gimana sih cara melakukan pemetaan. Shortcutnya ya tes bakat dan minat. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang kita senangi. Yang kedua adalah aktivitas apa nih yang membantu kita bernafas sementara dan kemudian memberikan reward terhadap diri kita sendiri. Kayak tadi kalau misalnya Malik bilang usia sekarang tuh rasanya kayak aku tuh mau ngapain sih, nggak jelas, belum tahu mau keputusan kedepannya gimana gitu. Itu sebenarnya terkait juga dengan bakat dan minat itu. Jadi explore sebanyak-banyaknya. Coba hal-hal yang kalian tertarik, terutama kayak yang tadi Mas Fat bilang, kalian senangnya apa? Coba gitu. Coba dilakukan secara rutin. Kalau misalnya di tengah jalan lose interest, kehilangan ketertarikan, nggak masalah gitu. Mungkin memang ada hal-hal yang di kegiatan ini atau di hobi ini atau di peminatan ini ada hal yang tidak sesuai ternyata di tengah jalan,
kita bisa cari yang lain. Tapi kamu tidak tahu hal itu kalau tidak explore, kalau tidak coba gitu. Jadi ketika pingin tahu bakat dan minatnya apa, cobalah untuk explore. Explore tuh maksudnya coba lebih dari satu hal gitu. Kalau punya kesempatan, silahkan gitu. Itu juga yang mungkin jadi pengingat untuk orang tua bahwa bakat dan minat anak itu bisa tumbuh seiring dengan perkembangannya dia gitu. Karena itu tadi tugas utama orang tua adalah memberikan kesempatan anaknya untuk eksplor sebanyak mungkin hal yang mungkin dia suka gitu. Kalau dia eksplor banyak hal, dia akan tahu, mungkin dia nggak harus tahu apa yang dia suka, tapi kalau dia tahu apa yang dia tidak suka, itu juga suatu hal yang penting gitu. Jadi nanti ke depannya saya jangan melakukan yang ini, karena saya tahu saya tidak suka yang ini gitu. Meskipun kamu belum nemu apa yang kamu suka, nggak masalah gitu. Jadi ketika bakat dan minat memang sebaiknya explore, coba hal-hal yang macam-macam gitu. Betul. Makanya peran orang tua yang demokratis itu sangat penting untuk menemukan sebenarnya bakat dan minatnya anaknya itu di mana gitu. Karena beberapa orang tua kan kemudian sangat mengarahkan pada aktivitas-aktivitas tertentu gitu kan. Dan bisa saja memang pada awal-awalnya anak itu juga punya interest pada hal itu, tetapi jangan menutup kemungkinan atau peluang ketika dia menyukai hal yang lain. Barangkali justru dia memang di aktivitas sebelumnya berminat, tetapi berbakatnya di aktivitas yang dia explore itu. Gitu. Makanya peran orang tua yang demokratis untuk mendukung aktivitas anaknya itu menjadi sangat penting. Gitu. Berarti bakat ini bukan hal yang menurut Mas Fat sama Mbak Dian, bakat itu hal yang udah ada dari lahir atau emang sesuatu yang bisa dikembangkan kayak gitu. Kita sebenarnya awalnya nggak berbakat di situ, terus tiba-tiba kita bisa banget di situ. Gimana tuh? Sebenarnya itu ada di dua sisi sih. Gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang bakat, bisa aja itu berkaitan dengan genetik, gitu kan. Orang tuanya penyanyi, anaknya penyanyi, orang tuanya olahragawan, anaknya olahragawan. Iya, betul. Tetapi yang penting dibersamai di situ adalah minat untuk berada pada aktivitas itu. Ketika kita berminat pada aktivitas yang sebenarnya kita berbakat di sana, gitu kan, itu akan menjadi hal penting untuk mengasah dan mempertajam bakat yang memang sudah kita miliki sebelumnya gitu. Tetapi kalau misalnya bakat yang kita miliki itu yang datangnya dari genetik tadi, gitu kan, tidak dibersamai dengan minat, gitu kan, tidak dibersamai dengan minat, makanya itu menjadi hal yang kadang kita lihat banyak orang-orang, banyak individu yang sebenarnya dia berbakat di situ, tetapi karena lose interest tadi, gitu kan, lose interest tadi akhirnya tidak berkembang. Ada beberapa profil individu yang kemudian mengalami hal seperti itu ya, karena mereka kehilangan ketertarikan pada aktivitas itu. Jadi buat Mbak Trianisa nih, buat Gali itu kita bisa eksplor sebanyak mungkin ya. Sebenarnya apa sih yang kita suka, seperti itu Mbaknya. Nah, terus banyak sekali. Nah, selanjutnya kita lanjut pertanyaannya aja dulu. Boleh. Belum ada yang nanya live. Oh iya, jadi gimana teman-teman? Belum ada. Belum ada yang berani bersuara. Nah, ini antriannya sekitar 12 komentar lagi nih. Jadi kalau teman-teman pengen pertanyaannya mau terjawab shortcut di sesi gitu kali. Iya, shortcutnya itu bisa langsung dengan menekan tombol raise hand. Nah, kita bakal langsung live pertanyaannya di sini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oh, tapi sebelum itu mungkin kalau kan ini santai ya. Jadi kalau misalkan tehnya mau diminum silakan banget kayak gitu. Jadi biar nggak nganggur, kasihan. Oh, saya juga sebenarnya. Nah, selanjutnya ini dari UMM. Namanya Mas Dani. Oke. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menghilangkan persepsi negatif dari pikiran kita agar bisa melakukan self love pada diri sendiri? Ya, gimana caranya menghilangkan persepsi negatif? Biasanya kita bisa overthinking nih. Overthinking terus mikir ini itu yang mungkin juga nggak bakal kesampaian gitu, nggak bakal kejadian. Tapi gimana sih caranya? Kalau secara teoris, itu ada step-stepnya. Namanya STAR. Stop, S-nya stop, T-nya thinking,
berpikir dulu. Kemudian A itu assess, menilai. Kemudian R itu respon. Jadi kita mau menunjukkan atau berperilaku apa. Jadi kalau misalnya ada di situasi kondisi yang sedang overthinking atau sedang secara psikologis, secara emosional sedang tidak di kondisi yang baik, berhenti dulu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan sekarang. Gitu. Apakah saya sedih, apakah saya marah, apakah saya kecewa, apakah saya berharap terlalu tinggi sehingga ternyata ekspektasinya tidak tercapai dan sebagainya. Jadi stop itu melihat ke dalam diri sendiri, refleksi dulu gitu. Apa sih yang saya rasakan, apa sih yang saya inginkan, apa sih yang saya harapkan. Kemudian step kedua adalah thinking, berpikir gitu. Kira-kira perasaan ini muncul karena apa gitu. Jadi nanya why-nya, kenapanya, penyebabnya gitu. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi penyebabnya, baru kita assess, menilai apakah benar, apakah iya, apakah sesuai pemikiran yang muncul itu sudah sesuai dengan penyebabnya gitu. Jadi misalnya stop dulu nih. Oh, saya merasa sedih. Kenapa ya aku ngerasa sedih? Oh, ternyata karena hari ini aku maunya baca buku, tapi ternyata nggak bisa karena harus ngerjain tugas, gitu misalnya. Nah, kemudian ke step selanjutnya assess. Apakah aku harus sesedih ini karena tidak bisa baca buku dan harus mengerjakan tugas, gitu. Sepertinya kalau nggak juga deh, karena ngerjain tugas juga saya tetap memenuhi kewajiban saya bisa baca bukunya besok gitu. Bisa baca bukunya besok. Atau pagi saya selesaiin tugas, besok paginya saya selesaiin tugas, malamnya saya bisa baca buku. Dan itu mengarahkan respon yang muncul gitu. Respon itu bisa bentuknya perilaku, bisa merubah yang tadinya overthinking, jadinya lebih lebih berkurang gitu. Jadi ada itu secara teoritis. STAR namanya. Stop, thinking, assess, respon. Respons. Gitu. Tapi itu harus dilatih supaya jadi otomatis. Gitu. Oh, setiap kali kita berpikir negatif, itu dilatih terus, sehingga nanti otomatis nih. Lama-lama overthinkingnya nggak reaktif. Oh, oke. Jadi bisa ditangani. Yang berbahaya kan ketika overthinking itu reaktif, kemudian kita melakukan hal yang sebenarnya tidak di luar dari kendali kita kan gitu. Makanya itu menjadi hal yang penting untuk dilatih. Oke. Ya, oke. Ngomong-ngomong ada nih yang mau bertanya langsung via Zoom atas nama Mbak Princess Felina. Oke, jadi ada langsung bertanya via Zoom nih. Kita langsung dengerin. Ya, halo Mbak Princess Felina. Mungkin bisa di-unmute speakernya. Halo Mbak. Ya mungkin speakernya nanti. Oke, belum. Oke, kalau gitu. Masih malu-malu. Masih malu-malu mungkin, iya. Gak apa-apa, boleh coba lagi. Kan kita harus explore ya lebih dalam ya. Siapa tahu mungkin bakatnya bertanya di Zoom. Nah, kita lanjut lagi nih mungkin pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, ini dari Rahmat Mulyadi dari Unmul. Unmul Mulawarman. Oh, Mulawarman, Bali ya? Kalimantan. Oh, Kalimantan nih. Kalimantan. Oke, dari Unmul. Jauh sekali. Bagus. Kalimantan Timur kayaknya. Kalimantan Timur, Mulawarman. Iya, baik Mas Rahmat Mulyadi. Mas Rahmat Mulyadi izin bertanya. Oke, mungkin ini mirip dengan pertanyaan Mas Dani. Bagaimana menatap psikologis kita menghadapi berbagai perspektif negatif yang beredar karena COVID ini? Oh, ini spesifik karena COVID kayak gitu. Kalau karena pandemi ini sangat tidak bisa diprediksi, lagi-lagi balik lagi ke kontrol yang bisa dikontrol. Gitu. Karena mau gimana pun tidak ada yang siap menghadapi pandemi ini. Gitu.
Dan manusia itu selalu berproses gitu. Ketika seperti sekarang kan banyak informasi yang tidak yang tidak mendukung secara psikologis itu, informasi-informasi yang lebih sering malah membuat kita lebih cemas gitu. Nah, kalau saran dari saya mungkin bisa cari informasi yang terpercaya gitu. Kalau misalnya mahasiswa cari artikel ilmiah gitu. Betul. Itu yang paling gampang kalau mahasiswa. Tapi kan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat umum. Gitu. Nah, memang ketika dari masyarakat umum carilah informasi yang valid gitu. Misalnya dari websitenya WHO atau dari rumah sakit yang memberikan psikoedukasi atau informasi tentang COVID ini gitu. Jangan hanya dari misalnya influencer. Bukan berarti influencer itu memberikan informasi yang tidak valid gitu. Jadi prosesnya adalah konfirmasi. Ketika kita dengar dari influencer atau dari YouTuber, konfirmasilah dengan channel-channel atau sumber-sumber yang memang belajar atau memang legitimate itu apa ya? Yang legitimate, memang yang valid apa? Valid. Ya, yang memang benar-benar punya kapasitas untuk cerita tentang penyakit ini atau cerita tentang virus baru ini gitu. Yang mungkin yang paling mudah adalah rumah sakit gitu, atau kalau punya dokter keluarga juga bisa ditanya gitu. Jadi sebisa mungkin cari informasi, kalau cari informasi kan kita bisa kontrol nih. Kita mau cari kemana, mau cari informasi tentang apa, apakah tentang gejalanya, apakah tentang layanan kesehatan, layanan tesnya dan sebagainya, itu kan kita yang kontrol. Gitu. Kita punya kemampuan untuk menentukan apakah informasi apa yang mau saya cari, saya carinya di mana, saya mau cari sejauh mana informasi ini, gitu. Oke. Lagi-lagi mungkin masalah literasi digital ya. Oh iya, nyambung. Jadi betul, ketika kita berusaha untuk memilah informasi yang bermanfaat bagi kita, berarti kita sedang berupaya untuk melakukan literasi terhadap sosial media dalam artian literasi digital itu. Gitu. Artinya persepsi negatif yang datangnya dari informasi itu bergantung pada seberapa mampu kita melakukan literasi digital terhadap informasi yang masuk. Jadi ada satu case yang paling besar potensinya untuk merasakan kecemasan terhadap informasi-informasi yang datang dari sosial media adalah orang-orang yang berada di usia dewasa. Dewasa madya ke atas. Dewasa madya itu dewasa akhir. Dewasa 50. 50-an ke atas. 50-an ke atas. Bahasa psikologi soalnya dewasa madya itu. 50-an ke atas. 50-an ke atas. Jadi itu berbanding lurus dengan penelitian literasi digital mereka untuk memfilter informasi nih. Jadi ketika kita berusaha untuk mengurangi persepsi negatif, berarti hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah literasi digital. Memilah-milah ya apa yang sekiranya bisa kita, terutama untuk repost dan forward. Oh gitu. Iya betul. Itu menyumbang ya tersebar informasi-informasi yang tidak benar. Karena ngelakuin itu gampang banget, tinggal satu klik jempol udah sebar semua. Udah sebar. Iya, di grup keluarga ya. Grup keluarga bener. Relate banget ya. Sementara untuk tracking ini sumbernya berasal dari mana itu sangat sulit. Betul. Jadi terutama salah satu bentuk literasi digital itu adalah menahan diri untuk forward, untuk recheck dulu kira-kira ini kebenarannya gimana. Ya betul teman-teman. Jadi sebelum di forward, di recheck dulu ya, validnya gimana. Itu juga kita juga bisa menerapkan sister tadi. Stop dulu, thinking baca dulu, dipikir dulu apakah informasi ini relevan atau memungkinkan. Kalau misalnya kita ragu, kita bisa assess dulu apakah ini relevan, boleh di-share nggak, terpercaya nggak gitu, bener nggak ya kira-kira. Kalau misalnya kita ragu, kita bisa konfirmasi dari sumber yang lain gitu. Tapi kalau misalnya sudah cukup yakin gitu ya, bismillah di forward. Jadi betul sekali. Nah, jadi ini pengetahuan yang baru banget ya. Jadi berkaitan banget gimana cara kita bisa membatasi persepsi negatif nih, literasi digital, kemudian memilah-milah, kemudian kita bisa terapkan yang teoretik kali STAR ya. Berhenti dulu, berpikir, kemudian kita assess, baru kita berespon. Oh iya.
kalau dikaitkan dengan self care, ketika kita membatasi dan memilah informasi, itu kita jadi tidak terpapar, terekspos terlalu banyak data yang semakin membuat kita merasa cemas gitu. Nanti batuk sedikit, wah ini positif Gejala. gitu, iya, bersin dikit gitu, padahal bersin karena debu gitu. Jadinya itu juga bagian dari self care ketika kita cukup bisa memilah informasi sejauh mana yang mau saya konsumsi hari ini. Saya sudah tidak nonton lagi berita tentang hari ini berapa yang positif ya, berapa yang meninggal gitu. Tapi bukan berarti saya tidak peduli. Saya akan tetap cek, tapi tidak setiap hari seperti di awal-awal dulu. Gitu. Mencoba untuk membatasi. Ya. Dan ketika kita melakukan literasi digital dengan merecek sebelum memforward, berarti kita sudah peduli terhadap orang lain juga. Betul sekali. Peduli pada diri sendiri dan orang lain. Oh, siap. Wow. Waktu semakin tipis, teman-teman semua. Nggak bosan-bosan nih kita ingetin buat teman-teman semua yang ingin biar pertanyaannya bisa langsung direspon, buat menekan tombol raise hand di Zoom, kemudian kita bisa langsung live bertanya sama teman-teman semua. Kayak gitu. Oke. Nah, ini lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Universitas Andala, Sumatera. Padang. Wow, jauh sekali. Unan. Oh iya betul, Unan. Dari M. Hasbi Zuher. Oke. Ini pertanyaan, bagaimana sih cara menangani orang yang mempunyai masalah pada psikologi? Katakanlah berkepribadian ganda. Itu terjadi pada adik temannya dia. Nah, gimana kira-kira? Pergilah ke psikolog. Gitu. Ke psikolog ya? Iya. Oh, seperti itu. Harus cari bantuan profesional. Kalau sudah gangguan psikologis, lebih baik cari ke cari bantuan profesional dari psikolog. Tempo hari, beberapa hari yang lalu teman saya nanya, "Yan, aku pengen pergi ke psikolog gitu. Caranya gimana ya? Aku bingung." gitu. Padahal pergi ke psikolog tuh sama seperti pergi ke dokter. Sudah banyak rumah sakit yang punya layanan polipsikologi gitu. Jadi ada psikolognya di situ gitu. Beberapa rumah sakit sudah punya, termasuk rumah sakit UMM, punya layanan psikolog. Yang kemarin Mbak Nia itu kan? Oh iya, Mbak Nia Paramita ya minggu kemarin. Gitu. Jadi pergi ke psikolog itu seperti pergi ke dokter biasa, pergi datang, daftar, kemudian antri, datang ketemu psikolognya gitu. Ketika saya nggak tahu nih, dia sudah punya diagnosis itu apa ya? Diagnosa. Kalau misalnya kita pergi ke dokter, kan dokternya nanya gejalanya apa? Oh, batuk, pilek, sudah berapa hari? 2 hari. Sudah minum obat apa gitu. Terus kan diperiksa dulu nih. Dan bisa dokter akan memberikan diagnosis. Oh, Mas Malik hanya batuk biasa kok. Nah, itu diagnosis gitu. Kamu sakit batuk gitu. Di psikologi, masalah psikologis pun juga perlu diagnosis gitu. Jadi saya berharap sih jangan sampai hanya kita melihat orang ini berbeda. Kadang dia terlihat hangat, kadang dia terlihat dingin, bukan berarti dia bipolar gitu, betul. Bukan berarti dia berkepribadian ganda gitu. Tapi beda cerita ketika dia sudah pergi ke psikolog, dapat diagnosa bahwa dia mengalami gangguan psikologis yaitu berkepribadian ganda gitu. Itu beda cerita. Jadi jangan sampai melabel hanya karena kita lihat 1-2 simptom, 1-2 gejala, tetapi harus ada diagnosisnya. Kamu sakit apa gitu. Karena gini, analoginya adalah ketika kita merasa sakit kepala, terus kita minum Panadol, minum obat misalnya, tapi sakit kepala itu konsisten seminggu gitu. Kan lebih baik tidak mendiagnosis diri sendiri. Betul. Gitu. Harus pergi ke yang profesional, bantuan profesional, ke dokter gitu. Sama seperti gangguan psikologis. Lebih baik pergi ke psikolog untuk untuk dicek, diobservasi, di-assess, dicek dulu supaya kita tahu sebenarnya masalahnya ada di mana gitu. Nah, biasanya psikolog tuh akan ketika saudara atau adiknya atau temannya siapapun sudah dapat diagnosa, psikolog ini akan
mengedukasi, memberitahu orang-orang di sekitarnya gimana sih caranya supaya orang tua, kakaknya, adiknya, temennya, gurunya di sekolah misalnya untuk bisa membantu si individu ini yang mengalami gangguan psikologis untuk tetap bisa berfungsi gitu. Jadi memang sosialisasi untuk mencari pertolongan ke psikolog ini harus dibuat masif. Iya betul. Karena tidak semua dari kita kemudian sadar bahwa ketika mengalami gejala-gejala psikologis harus nyari pertolongan ke psikolog. Iya betul. Kebanyakan misalnya yang kebanyakan terjadi adalah cerita ke teman gitu kan. Kemudian akhirnya penanganannya salah. Yang sering terjadi adalah self diagnosis itu, diagnosa diri sendiri. Gitu kan, oh saya mengalami ini, oh teman saya mengalami bipolar, oh teman saya anak antisosial gitu kan. Akhirnya yang sering terjadi seperti itu. Makanya kemudian acara-acara seperti ini yang kemudian memasifkan bahwa mencari pertolongan ke psikolog itu sama dengan ke dokter, pergi ke dokter. Mudah. Bahkan itu kita mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Betul. Gitu. Berarti karena kadang-kadang sebenarnya di lingkungan sosial saya sendiri, kalau kita merasa berat atau mungkin ada gangguan-gangguan tertentu, ada ketakutan karena mungkin dari sosial judgement pandangan dari lingkungan itu mikir, oh kalau kamu kayak gini tuh kamu tuh gila kayak gitu, atau kamu tuh dijauhin orang kayak gitu istilahnya. Mungkin pandangan-pandangan seperti itu. Paling dekat sebenarnya mencari pertolongan kalau di jenjang sekolah ada guru BK. Kalau di kampus UMM misalnya ada bimbingan konseling, gitu. Dan itu adalah tempat yang paling pas untuk penanganan awal untuk mahasiswa atau siswa mencari pertolongan awal. Ketika misalnya dari proses konseling itu dinilai ada gejala tertentu yang harus membutuhkan penanganan psikolog, nanti akan di-refer ke psikolog. Oh, begitu. Jadi itu yang paling memungkinkan karena di sekolah sudah ada guru BK di tingkat SD, SMP, SMA, jenjang perkuliahan ada guru BK gitu. Itu yang paling memungkinkan untuk diakses oleh teman-teman ketika memiliki keluhan psikologis tertentu. Iya, selain psikolog sekarang sudah banyak masuk ke itu tadi yang Malik bilang tuh stigma negatifnya masih kencang banget gitu. Masih kuat sekali kalau tentang isu kesehatan mental. Yang perkembangan baiknya seperti contohnya bimbingan konselingnya UMM itu letaknya ada di masjid. Ada satu. Jadi seakan-akan kamu pergi ke masjid. Jadi mereduksi, mengurangi stigmanya. Stigma negatif itu. Kemudian beberapa rumah sakit yang sudah ya istilahnya sudah dapat hidayah gitu, membuka polipsikologi. Gitu. Kenapa? Karena kita pergi ke psikolog di rumah sakit, itu kan orang lihatnya, kamu mau kemana, Lik? Mau ke rumah sakit gitu. Sakit apa? Ya aku mau periksa. Jadi kan kayak pergi ke dokter gitu. Stigmanya berkurang. Coba kalau layanan psikologi itu hanya ada di rumah sakit jiwa atau di klinik-klinik khusus yang pelangnya klinik jiwa gitu. Besar gitu. Kamu mau kemana? Ke klinik jiwa, ke klinik jiwa, rumah sakit jiwa. Oh iya, agak negatifnya udah negatif betul. Gitu. Jadi sekarang banyak psikolog yang buka layanan di platform-platform online, konsultasi online gitu. Sebenarnya itu lebih ke mendekatkan ke masyarakat supaya mau mengakses layanan psikolog. Di kabupaten-kabupaten pun sudah masuk psikolog, masuk puskesmas. Ya, beberapa puskesmas punya psikolog. Puskesmas sudah punya psikolog yang menjadi salah satu layanan kesehatannya. Selain di sosial platform di sosial media, kan yang di daerah itu kemudian kurang bisa diakses dengan sosial media, makanya kemudian psikolog sudah mulai ditempatkan di puskesmas sebenarnya untuk itu tadi lebih mendekatkan psikolog itu pada kehidupan masyarakat dan mengurangi stigmanya. Stigma itu ya. Berarti sekarang lebih mudah ya untuk konsultasi terkait masalah tersebut, dan lebih mudah untuk diobati. Nah betul, itu jawabannya untuk Mas Hasbi Zuhair dari Universitas Andalas. Oke. Lanjut lagi, apa ada pertanyaan Resen? Oh belum ada. Tapi ini biasanya kayak mahasiswa juga kalau kuliah online tenang gitu, tapi di gitu chatnya ya? ribut. Iya, chatnya ribut betul. Curhat kita. Ke bawah ke sini jadi videonya dimatiin, tapi ada yang mau nanyanya lewat chat. Oh betul. Mungkin. Nah
orang akan lebih mudah asertif ketika lewat chat ya, Iya. ketimbang ngomong langsung. Oh, langsung ya, betul. Masih malu-malu ya. Iya. Iya, betul. Itu harus dieksplor terus itu, kemampuan-kemampuan berbicara seperti Dilatih, itu. betul Iya. betul. Siapa tahu ternyata lebih nyaman ngomong langsung daripada via chat. Ya, tapi kan belum pernah dicoba. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Wah, ini dari Universitas Atma Jaya Makassar. Oke. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka jatuhin kita di depan orang lain, Kak? Ketika kita salah, dia merasa benar dengan perilakunya, Kak. Terima kasih. Mungkin tadi udah dijawab juga tadi ya. Iya. Mungkin nambahin sedikit. Biasanya kalau saya nangkapnya jadi kayak bullying karena Di depan. sosial ada konteks sosialnya. Kalau kamu menjadi saksi, cobalah untuk membela, gitu. Cobalah untuk membela. Nggak gampang, tetapi ketika membela teman yang sedang dijatuhkan ini, itu akan menjadi support buat dia. Merasa punya dukungan. Gitu. Nah, satu orang aja itu sangat bisa merubah kondisinya si yang dijatuhkan ini. Tapi ketika kalian yang dijatuhkan, coba berusaha untuk aktif cari dukungan gitu. Entah dari teman di sekitarnya atau siapapun lah yang sekiranya kalian cukup percaya untuk memberikan bantuan secara entah sosial, entah psikologis, entah emosional untuk menghadapi situasi menjatuhkan ini gitu. Oke, betul. Oke. Kemudian selanjutnya ini dari dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, namanya inisial E. Oke. Jangan-jangan mahasiswa. Iya. Oh, gitu bisa ya. jadi. Bisa jadi. Seharusnya pakai nama asli. Mungkin dapat nilai plus ya. Oh iya. Oh iya benar. Sayangnya tapi nilainya udah masuk. Oh, begitu. Periodenya udah habis. Oke, ini dari Mas atau Mbak E. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk tetap bisa menerapkan self care ketika ada teman yang butuh bantuan kita? Sementara kita sendiri posisinya lagi buruk kayak gitu. Nah, gimana cara selain peduli pada diri sendiri, kita bisa peduli sama orang lain? Oke. Sebenarnya dalam 10 menit. Oh, 10 menit lagi. 10 menit Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Dalam kondisi seperti itu, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, kita harus lihat nih, kondisi mana yang lebih paling membutuhkan. Apakah yang paling membutuhkan adalah diri kita, atau yang paling membutuhkan itu adalah orang lain. Dalam konteks misalnya bencana, ketika ada orang yang ingin bercerita, itu menjadi hal yang tidak bisa kita tinggalkan, dan sampai itu adalah situasi kritis bagi dia, gitu kan. Ketika kita berada dalam kondisi itu, kita harus melihat dulu nih, siapa yang paling membutuhkan. Apakah kita masih bisa menawar diri kita untuk peduli pada diri kita dulu, ataukah sebenarnya teman kita yang paling membutuhkan kita untuk peduli sama dia. Gitu. Kita harus bisa membedakan dua kondisi itu, harus bisa melihat siapa nih yang paling butuh. Terutama yang seperti konteks yang saya contohkan tadi kan, ketika terjadi bencana, terjadi gempa, dan ada orang yang ingin bercerita kepada kita, bisa saja sebenarnya meskipun kita lelah, itu adalah situasi kritis bagi dia yang sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika kita tidak peka dengan kondisi itu, makanya kemudian kita nggak sadar nih, oh ternyata besoknya terjadi hal yang buruk sama dia karena kita nggak bisa membedakan siapa nih sebenarnya yang paling membutuhkan. Tapi juga jangan terus-menerus mengorbankan diri sendiri. Kalau pernah naik pesawat, instruksinya adalah pakai oksigen diri sendiri dulu, baru bantu orang lain gitu. Jadi ketika kondisi kita tidak cukup stabil untuk membantu orang lain, bantulah dirimu sendiri, baru bantu orang lain. Tapi ketika kita bisa punya kemampuan kayak yang tadi Mas Fat bilang, punya kemampuan bahwa untuk mengukur apakah saya, meskipun saya capek, apakah saya cukup punya waktu dan telinga untuk dengerin orang ini atau enggak gitu. Kalaupun memang kita merasa tidak bisa, merasa sudah penuh, lebih baik dirujuk diarahkan ke yang lain gitu. Betul. Tapi kadang-kadang ini kita ngerasa nggak enak nih kalau misalkan ada teman minta tolong ke kita tapi kita nggak bisa bantu kayak gitu, dan biasanya kita ngorbanin diri sendiri, dan itu hal nggak sehat ya. Iya sih, itu balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kalian harus tahu kapan untuk nolak, kapan untuk bantu.
dan itu akan sangat menyesuaikan dan kondisikan saat itu gitu. Kalau konteksnya teman, teman dekat, teman akrab, saya malah berani nolak justru gitu, malah lebih berani nolak gitu. Karena biasanya kalau teman dekat kan kita tahu dia banget gitu kan. Jadi kalau kita jadi tahu cara kita menolak gimana. Yang benar ya gimana. Tapi kalau orang yang tidak dikenal tuh lebih sulit memang gitu. Kalau memang orang yang tidak dikenal, kalau misalnya kita bisa bantu nggak masalah bantu. Tapi memang ini saya bilang ini agak penyakitnya orang Indonesia, sungkan, dia enak gitu, sungkan gitu. Padahal nanti yang ribut juga kita sendiri. Apalagi yang minta dosenmu. Itu sungkan banget menolak kayak. Kalau dilakuin juga, aduh gimana gitu. Iya betul. Kalau istilah saya sama Mbak Dian, kita harus membedakan antara asertif ngomongin sebenarnya kita pengen apa enggak dengan agresif. Begitu. Jadi mungkin kalau untuk dosen ini, kalau dosen suruh sesuatu ke kita, tapi kita kurang nyaman, gimana mungkin cara? Sebenarnya kalau kalau akan balik ke orangnya lagi sih. Karena kalau saya akan berani nolak gitu. Maaf Pak, Bu, saya sedang harus mengerjakan ini gitu. Tapi kalau misalnya memang akan sulit dan butuh latihan gitu. Karena saya juga tadinya nggak enakan gitu, tapi karena lingkungan, karena berlatih, saya kan tetap bantu orang itu. Tapi ketika saya merasa tidak cukup punya kapasitas atau tidak cukup punya waktu atau space di hidup saya untuk bantu dia, gitu saya nolak gitu. Tapi bukan berarti saya meninggalkan dia. Biasanya saya akan kasih saran, mending kamu coba kesini deh, soalnya sekarang saya lagi nggak bisa bantu. Gitu. Yang kedua, setelah kita asertif menolak, itu tidak mempengaruhi relasi kita dengan orang itu. Gitu. Biasanya kan ketika kita menolak ketemu orang itu, waduh saya habis nolak dia kemarin gitu, saya habis nolak tugas gitu. Itu yang harus kita perhatikan adalah setelah kita nolak secara asertif bahwa kita tidak bisa melakukan itu karena aktivitas lain, di lain kesempatan kita ketemu dengan yang bersangkutan, itu tidak mengubah sikap kita terhadap orang itu. Iya. On a side note, bagi yang bukan anak psikologi, biasanya agak kurang familiar sama asertif sama bedanya asertif sama agresif. Iya betul. Agresif itu kalau misalnya kamu mau minta uang ke orang tuamu, asertif tuh maaf Pak, saya butuh uang sekian buat ini, boleh nggak minta gitu. Kalau agresif, banting pintu. Uang. Aku minta uang buat apa? Ini sekarang. Kalau misalnya tidak diturutin, banting pintu gitu. Atau lempar perabot apalah. Agresif tuh ada perilaku destruktifnya. Destruktif bisa jadi perilaku yang kasar, merusak gitu, menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, itu agresif. Kalau asertif kita tidak menyalahkan personal orang lain, tetapi kita menyampaikan perasaan kita seperti apa kalau kita harus melakukan ini, kalau kita harus membantu atau kita tidak bisa membantu gitu. Jadi asertif tuh sudut pandangnya ada di kita. Kalau agresif tuh saya mau nyakitin kamu biar kamu nurutin saya. Gitu. Berarti pendekatannya lebih apa misalnya? Kalau bilang kasar, agresif itu. Oke. Baik. Oke. Gitu. Nah, terus tadi kan bilang orang Indonesia ini kurang nggak enakan ya? Sungkanan ya. Apa sungkanan bisa dilatih nggak sih? Sungkanan ini kemudian cara menolak orang itu apa itu hal yang bisa dilatih kayak gitu? Awalnya saya sungkanan, kemudian saya mau latih diri biar gak sungkanan kayak gitu. Gimana Pak pengalamanmu berteman denganku? Jadi pengalaman saya berteman dengan yang di awal itu dia orang yang sangat asertif, kan sangat asertif. Kalau misalnya dia tidak bisa bantu ya bilang nggak bisa bantu. Kalau dia punya keinginan untuk dibantu cukup agresif. Gitu ya, oke. Feedback buat saya. Enggak. Jadi sebenarnya untuk bertindak sungkan atau tidak sungkan itu kan pilihan kita kan. Apakah saya bisa menolak secara baik atau tidak? Apakah saya bisa asertif atau tidak? Dan memang itu butuh latihan sih untuk
menjadikan kita bisa asertif enggak atau tidak gitu. Karena sebenarnya asertif itu ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengkomunikasikan penolakan kita terhadap orang lain. Kalau misalnya contoh sederhana misalnya saya diminta tolongi untuk membantu sesuatu. Tetapi yang saya jawab, maaf Bu, saya tidak bisa. Gitu kan? Dengan saya menjawab, saya khawatir kalau saya mengerjakan itu, saya tidak maksimal. Barangkali bisa didelegasikan ke orang lain saja. Itu kan dua hal yang berbeda ketika kita asertif mengatakan, maaf saya tidak bisa, dengan saya khawatir saya tidak bisa maksimal mengerjakan pekerjaan tersebut, barangkali bisa didelegasikan ke orang lain saja. Oh, begitu ya. Mencoba untuk tahu teknik-tekniknya ya. Oke, betul. Nah, Oke, jadi kita udah di penghujung acara, udah 1,5 jam, ya 1,5 jam. Kita ngobrol-ngobrol bareng terkait tema seni untuk peduli kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, ngomong-ngomong di acara Psikolan kali ini kita juga ada door prize untuk teman-teman yang punya komentar terbaik. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa komentar di akun Instagram kita di @maharisigana. Cari poster yang ada fotonya Mbak Dian sama Mas Fat. Diingat-ingat mukanya. Diingat-ingat wajahnya yang ini. Jangan salah jangan salah komentar ya. Jangan salah post. Nanti bisa komentar terkait kesan dan pesan di sesi kali ini. Gitu. Nah, sekarang kita mau umumin nih untuk komentar di sesi yang kemarin hari Jumat, yang sama Pak Jain sama Mbak Vira, Alifa ya Mbak Alifa, maaf. Nah, jadi yang menang, biar agak dramatis ya. Drum roll. Jadi drum roll please. Drum roll please. Nah, jadi pemenang untuk komentar terbaik di sesi Psiko Online hari Selasa kemarin atas nama Mbak Etesa Agita _ Yeay, prok. Kayak pernah denger ya. Boleh dibacain nggak komentarnya? Oh, boleh. Wah, panjang banget ini. Boleh. Kita bacain. Dari Mbak Etesa Agita _ terima kasih Maharisigana yang telah mengadakan webinar Psiko Online ini. Dengan mengikuti webinar ini, saya bisa sedikit mengatasi kegalauan saya. Saya mengisi waktu luang saya di masa pandemi ini dengan ikut webinar-webinar yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya. Saya sudah ikut webinar ini dari sesi 1 dan sesi 2. Dan next ada sesi 3 lagi. Oh, berarti Mbak Tessa kita seharusnya nonton sekarang. Kemungkinan ya. Menurut salah satu bentuk dia memilah informasi yang bermanfaat. Oh, betul. Dan ikut webinar-webinar seperti ini. Betul. Bermanfaat sekali. Menurut saya webinar ini sangat menarik dan unik karena jarang-jarang ada yang mengadakan webinar dengan tema yang membahas kegalauan anak muda seperti ini. Dalam bentuk bincang-bincang santai di malam hari dengan pakar-pakar psikologis yang ramah dan cara menyampaikan materinya juga mudah diterima. Semoga nantinya masih ada lagi event lainnya yang gak kalah menarik juga ya @maharisigana dan tetap menginspirasi para anak muda agar tetap semangat berkarya dan menciptakan perubahan. Wow, panjang sekali. Pantas untuk menang. Terbaik komentarnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau untuk dapat door prize kita, oh iya belum disebutin, door prize-nya itu hadiah pulsa Rp50.000. Nah, nanti buat Mbak Tessa Agita bisa langsung DM ke akun Instagram Maharisigana, nomor handphonenya nanti akan kita kirimkan pulsanya Rp50.000. Buat nonton webinar selanjutnya. Buat buat di kota, betul sekali. Nah, buat teman-teman yang pengen juga nih dapat pulsa Rp50.000 dari @maharisigana di acara Psikosoal ini, langsung aja cus ke Instagram @maharisigana di bawah sini. Nggak ada juga. Nah, di @maharisigana nanti bisa komentar di poster yang ada Mbak Dian sama Mas Fatnya. Seperti itu. Nah, itu aja untuk pengumumannya. Terima kasih banyak Mas Fat dan Mbak Dian waktunya. Semoga bermanfaat. Sangat inspiratif dan ya banyak hal baru yang memang saya dapat di sini ya. Karena saya juga bukan orang psikologi. Dan saat ini masih bingung gitu gimana caranya kita lebih self aware, peduli pada diri sendiri, sadar diri sama orang lain juga, kita sering saling nyikapin gitu lah. Kolaborasi itu memang penting karena kan merdeka belajar kan sekarang. Oh begitu, ya betul, perlu berkolaborasi kayak gini ya. Betul. Nah, itu aja buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa saksikan lagi Psiko Online berikutnya hari Selasa minggu depan di jam yang sama, jam 7 dengan pemateri lain yang gak kalah kece juga dan moderator atau host lain yang juga gak kalah kece dari saya. Jadi kamu sudah declare untuk host lain ya? Udah declare untuk host lain. Ini namanya self care. Iya, ini self care, bentuk self care. Ya. Bentuk penolakan mungkin yang halus ya.
udah mulai belajar, diterapkan mulai saat ini. Yes, bagus. Itu mah didapat. Betul sekali. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah.